Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Su'ila hakimun ma amarrul asya'i fid dunya wa ma ahlaha. Pada suatu hari ada seorang yang dikenal bijaksana. Ini saya lacak itu hakim di sini, ternyata beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan itu nama orang, ada yang menyebutkan itu Sokrates atau Sokrates, ada yang menyebutkan itu Luqman Hakim, ada yang menyebutkan ulama-ulama lain. Pada suatu hari dia ditanya, apa perkara yang paling pahit di dunia dan apa perkara yang paling menyenangkan atau paling manis? Faqala amarrul asya, perkara yang paling pahit itu istima'ul kalamil khusyani mimman la qimata lahu. Perkara yang paling gak enak didengar itu adalah istima'ul kalamil khusyan, mendengarkan celotehan atau omongan kasar dari orang yang sebenarnya tidak memiliki kualitas. Apa maknanya? Dalam hidup itu Bapak Ibu, salah satu ujian keimanan kita itu adalah disemprot, diumpat, dihujat oleh orang yang sebenarnya secara keilmuan itu tidak memadai. Qimah itu artinya nilai, kualitas. Jadi kalau misalnya nih dalam urusan beragama, kuncinya satu kok. Jenengan harus punya guru. Harus punya guru. Sebab orang yang punya guru, mau dihujat kayak apa, mau diumpat kayak apa, senjatanya cuma satu. Kan saya ikut guru saya. Harus baca. Makanya kalau saya mengalami sendiri, kadang itu kok begini Pak, ini kok begini Ustaz, ini kok begini, dalilnya mana, ini dan sebagainya. Dasari memang saya ini orang tidak senang sekali sama debat. Kalau orang mendebat, menghujat, bahkan kadang dengan nada cacian, itu latihan kita tidak usah emosi, tidak usah tersinggung. Jawaban saya jawaban klasik. Ya sudah, jenengan cocok ikuti, tidak cocok tidak apa-apa. Tapi apa yang saya ikuti, inilah dawuh dari ulama-ulama yang saya ikuti. Maka kalau jenengan ngaji, punya guru, misalnya nisfu Sya'ban, kenapa harus baca Yasin 3 kali misalnya? Kenapa harus baca Yasin 3 kali? Mana dalilnya? Qurannya mana? Hadisnya mana? Saya pernah ditanya begitu. Sekarang saya bilang, kalau saya jelaskan, apa jenengan mau ikut Yasinan 3 kali? Kalau enggak, ngapain juga saya harus jelaskan? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki niku ulama karismatik di Arab Saudi. Itu memberikan ijazah tentang keutamaan orang yang membaca Yasin 3 kali, bahkan boleh 30 kali, bahkan boleh 100 kali. Jenengan kira-kira kon milih 3 kali, 30 kali, 100 kali milih budi? 3 kali saleh sekali milih pundi?
Sekali kali kulhu sekali milih putih. Oh, anjen kelas kulhu deh ngoten. Gitu. Maka kalau ada umpatan kasar, hujatan kasar, tapi kalau jenengan ngaji dan punya guru, sanad-sanad kita ini Pak yang akan bantu kita. Contoh saya sampaikan kepada yang ikut Qasidatul Burdah, tidak perlu goyah, sebab jenengan sudah punya sanad keberapa kemarin? Ke-19, sambung kepada Imam Al-Busiri Shahib Qasidatul Burdah. Saya punya dulu satu hari saya kenapa Pak Aziz kalau baca la ilaha illallah itu kok harus merem? Saya bilang tak dudono, ini loh saya punya sanadnya bahwa la ilaha illallah sambil merem itu saya punya guru, bersambung dari sini sini sampai kemudian pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama, jadi perkara yang getir paling pahit dalam hidup itu yang mendengarkan kalimat-kalimat kasar dari seseorang yang sebenarnya tidak ada isinya. Tapi Bu, Pak, saya pesan sama jamaah zawiyah, tidak boleh sombong. Kalau jenengan misalnya dihujat, dicaci orang, sudah, tidak apa-apa. Wong kita ini belajar, kita juga tidak sempurna, ya. Tapi yang penting jenengan ikut siapa? Pokoknya saya ikut guru saya juga ikut gurunya, gurunya juga ikut gurunya, gurunya ikut gurunya, gurunya guru. Nggih betul. Apalagi kalau jenengan ditanya dalil, jangan ngetos dalil, mboten. Lah kok nglakoni? Pokoke. Nah kan ngeten toh, daripada jenengan tak dalili. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lali. Mantap kan? Yang kedua, waddinul fatihu apa? Orang yang melampaui berlebihan di dalam beragama. Jadi berlebihan di dalam urusan agama. Apa maknanya berlebihan ini ya? Berlebihan itu ya terlalu ketat, ya terlalu longgar, segala sesuatu yang terlalu lah. Pokoknya kalau sesuatu yang terlalu itu sebenarnya Pak, kenapa kok dikatakan pahit? Sebab semangatnya luar biasa, padahal agama tidak mengajarkan demikian. Saya kasih contoh Ini saya ulang dari pertemuan 2 pekan yang lalu. Ada orang semangat mengikuti sunnah Rasul. Saya selalu menyampaikan, pokoknya sunnah Rasul itu jadi orang normal hidup bermasyarakat, itu sudah sunnah Rasul. Nggih Pak nggih? Nggih Bu nggih? Pokoknya kalau jenengan pengen derekaken sunnah Rasul itu jadi orang normal-normal saja lah. Nggih. Istri Rasul ketika didatangi oleh 3 orang sahabat, yang satu gara-gara ibadah tidak mau tidur, tidak mau istirahat, gara-gara pengen ibadah tidak mau kawin, nggih. Yang ketiga poso tapi ngeblong, tidak buka, tidak apa yang disampaikan oleh istri beliau? Rasulullah itu ibadah tapi tetap nikah, ibadah tapi juga tetap istirahat, ya, ibadah tetapi juga ada kadarnya. Nek poso ya harus berbuka. Tetapi dalam urusan agama para rawuh sami, supaya kita tidak melampaui batas, maka bergurulah kepada mereka yang menurut panjenengan alim bi'ulumihi, tahu ilmunya.
Kata saya wingi kalau cerita nggih, Pak Arto nggih di Alfat itu. Dulu saya punya kiai, Pak, kalau saya datang sowan menanyakan urusan masalah fikih, lalu saya dengan tangan kosong begitu, kata beliau, ngilmumu iku sepiro, kok sombong nemen sampean. Jadi orang datang konsultasi agama ndak membawa kitab, itu diarani sombong, Pak. Saya harus balik, Pak, naik angkot 2 kali hanya untuk ngambil kitab, balik lagi. Lalu sampai sana saya suruh baca mutolaah kitab, lalu beliau menjelaskan. Saya merasakan rekosone golek ilmu dulu. Mulai dari bapak saya. Mulai dari bapak saya. Ketika dulu membaca Arab gundul salah, dijewer. Habis itu suruh ngapalin Nasoro yang suruh Nasron, ya. Kemudian madda ya muddu, kemudian yaf'ulu yaf'ulani, yaf'uluna, fa'ala yuf'ilu, taf'ilan, ya kan? Doroba yadribu, dorban, macam-macam dulu. Angel banget dulu itu merasakan itu. Tetapi akhirnya kemudian ya Allah matur nuwun karena pernah merasakan episode itu. Makanya beragama ini pun normal-normal saja. Ikut Rasul itu sudah jadi manusia normal. Nih bapak-bapak, pengen ikut Rasul, kalau ada kumpulan RT datang. Kalau ada kumpulan RT datang, ada orang sakit dijenguk, ada orang meninggal takziah. Karena tentu tidak ada cerita kok sana lagi ada orang meninggal, sini ndak mau takziah. Kenapa lek ndak takziah? Iki jatahku maca Quran 4 juz misalnya. Ndak. Maka ndak perlu kemudian apa? Ndak perlu kemudian apa? Berlebihan. Kenapa dikatakan orang yang berlebihan di dalam urusan agama dikatakan pahit-pahitnya perkara? Sebab semangat tetapi justru dia tidak sesuai dengan tuntunan agama. Makanya Bapak Ibu, satu semangat yang saya sampaikan sering sekali di Zawiyah niki, jaga kerukunan nggih. Jaga kerukunan nggih. Pokoknya beda-beda sithik ra apa-apa. Ana sing subuh kunut, ana sing subuh gak kunut, mboten napa-napa. Sing penting ijik subuhan. Nggih mboten? Sing siji wiridane pelan, sing siji wiridane banter, mboten napa-napa. Wong isik padha salate. Nggih mboten? Ngoten lho. Ndak usah. Ini boleh, ini ndak boleh. Ini kembalikan kepada ahlinya. Yang ketiga, waza'iqatul yad. Apa itu? Tangannya gegem, petinju, Mike Tyson. Ngertos maksudnya? Susah metuni. Ngertos? Ngertos Mike Tyson? Mike Tyson tinju itu pernah nggak tangannya buka? Nggih. Jadi orang yang tangannya sempit itu maknanya itu orang yang tangannya gegem. Orang yang tangannya susah menolong orang. Orang yang tangannya susah untuk berbagi. Orang yang tangannya susah untuk kemudian hadir bagi orang lain. Okay. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Kapan jenengan senang nulung orang lain, maka Allah akan turun tangan menolong panjenengan. Amin Allahumma amin. Jadi 3 perkara ini termasuk perkara yang dianggap nopo pahit. Ini hanya bahasa majas. Ini maknanya adalah perkara-perkara yang sebenarnya tidak pas tapi seringkali terjadi. Jadi pahit ketika orang itu mendengarkan omongan kasar. Omongan kasar ini termasuk hujatan-hujatan di dalam beragama. Makanya saya sampaikan stop kepada seluruh jamaah Zawiyah, jangan pernah menghujat orang lain. Nggak cocok boleh, tapi nggak usah tukaran. Gimana?
Nah, pokoknya beda-beda sedikit, insya Allah persamaan di antara kita lebih banyak. Yang kedua, di dalam urusan beragama itu jangan kelewatan. Dan yang ketiga adalah jadilah orang yang membuka hati, membuka tangan, ringan untuk bisa hadir memberikan kebaikan kepada orang lain. Wa ahlal asya, manis-manisnya perkara. Itu maksudnya seindah-indahnya perkara itu yang pertama al-waladul bar. Punya anak bakti kepada kedua orang tua. Ya Allah Pak, Bu, punya anak berbakti kepada kedua orang tua. Seneng apa betul? Makanya kalau pengen jenengan anak niku berbakti kepada kedua orang tua, maka kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Bikin seneng orang tua, bikin bahagia orang tua. Okay. Pak, niki kula katuse mboten saged wangsul bodo-bodo niki. Kinten-kinten kula transfer nggih. Ya wis ra apa-apa le, rak mulih ra apa-apa, sing penting transferane tutup. Cocok waduh. Nggih. Punya anak yang birrul walidain. Nah, perlakuan anak kepada kita Pak hari ini itu berbalik, sama sebenarnya perlakuan kita kepada kedua orang tua kita dulu. Kan? Makanya sopo sing nabung yang bencah celengan, sopo sing nebar benih dia akan memanen. Maka perkara yang paling indah, paling manis, paling menyenangkan yang pertama itu adalah al-waladul bar, yaitu anak yang birrul walidain. Kita ndonga nggih, mugi-mugi putra-putri kita dados putra-putri ingkang birrul walidain. Amin Allahumma. Yang kedua, wal kalamut thayyibu. Nek ngomong niku sing apik. Nggih, nek ngomong sing apik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kan kadang ana sing switik mak ceplus, wedhese mboten kantenan. Wonten ngaten niku. Teko napa mboten? Nggih. Niku. Makanya kenapa kemudian al-kalamu thayyib niku? Jadi nek ngomong sing sae, ngomong sing apik, gitu. Jadi mboten kok terus pletus marake kanca niku kepedesen. Nggih. Dan yang ketiga, wal yasar, ya, orang yang gampangan, ringan menolong, ringan membantu. Kabeh niki akan balik kepada kita. Makanya kalau kita lihat tiga perkara ini, sebenarnya inilah yang bisa membuat hidup kita bahagia. Kapan kita ngomongnya baik sama orang, pasti orang akan baik kepada kita. Nggih? Ada siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, anak akan berbakti kepada kita. Kapan ada orang gampangan, maka orang lain juga akan gampangan. Termasuk jenengan-jenengan yang mungkin punya posisi-posisi di perusahaan, posisi di kantor. Tolong jangan mempersulit urusan orang lain. Sebab kapan jenengan mempersulit urusan orang lain, Allah punya banyak cara untuk mempersulit urusan panjenengan. Nah niku. Wa su'ila hakimun mal mautu wa man naumu. Lalu sosok yang bijaksana ini, tokoh bijaksana ini satu hari ditanya mal mautu, apa itu kematian?
Waman naumu, dan apa itu tidur. Bedanya mati dengan tidur niku napa? Faqala an-naumu mautun khafifun wal mautu naumun thaqilun. Tidur itu adalah kematian berskala ringan. Sebab nopo dikatakan mati? Sebab wonten tiyang merem ngerti-ngerti gak melek malih. Kan wonten cerita ngoten nggih. Wonten salah satu driver di kampus kami, Pak. Nggih, saya masih ingat. Itu malam-malam itu mau berangkat, janjian sama temannya. Lalu dahar makan dengan istrinya. Setelah itu bilang sama istrinya, Bu, aku tak selonjoran sediluk ya Bu. Engkau aku ditangeni 15 menitan ditangeni. Tolong nanti bangunin. Setelah itu sekitar 10-15 menit dibangunin Pak itu sama istrinya. Pak, tangi jadinya meh mangkat. Itu ternyata sudah intaqala ila rahmatillah, sudah wafat. Nggih. Makanya kenapa ketika tidur niki usahakan meskipun repot, meskipun susah dalam keadaan punya wudhu. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan niki untuk menyemangati saya juga. Kalau bisa tidur niku dalam keadaan punya wudhu. Kecuali nek ngentute niku wis mboten saged ditoleransi. Lah pripun kula pendak gangsal menit ngentut nggih sampun malih pun jenengan nyuwun kali Gusti Allah, Gusti kula sakjane pengen wudu tapi niki kok kelepe wis dol nggih. Nek saged wudu. Setelah punya wudu lalu menghantarkan tidur niku harus memaksakan diri punya ritual. Ritualin apa? Nek saged maos surah Al-Mulk nggih sae. Nggih, misale diganti kalih napa? Diganti kalih Amanar Rasul dan ayat kursi nggih sae. Gitu. Kali ditambah ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril adhar wasirrillahil. Itu bisa ditambah sampai kemudian ketiduran. Pak, kula mboten hafal wiridane niku. Kalau ndak hafal pokoknya kata-kata maca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ditambah astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Nggih. Kalian apa? Sesekali atau berkali-kali sambil mengamalkan apa yang pernah diamalkan oleh salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa niku? Setiap menjelang tidur beliau selalu berdoa, Allahumma inni afautu man dolamani. Gusti, sebelum saya tidur saya memaafkan semua dosanya orang-orang yang pernah zalim dan berbuat salah kepadaku. Kapan wantun mengucapkan doa itu bisa napak tilasi termasuk pengarep orang-orang di barisan terdepan menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Amin Allahumma. Wal mautu naumun sakilun, nikmati niku mati sing abot, tidur kelas berat. Kenapa ndak balik lagi? Tahu-tahu napa? Tahu-tahu sudah di alam kubur. Tahu-tahu arwahnya sudah di alam barzah. Masih ingat nggih? Bedanya alam kubur dengan alam barzah masih ingat nggih? Kalau alam kubur itu tempat jasad dikuburkan. Tapi kalau alam barzah itu tempat arwah itu ditempatkan. Nggih. Niku. Dan terakhir, wasu'ila hakimun malghina. Lalu dia ditanya, sing diarani wong sugih niku sing piye?
Nah niki kita semua hakikatnya itu bakat sugih. Faqala sing diarani sugih niku al-qanaatu warridho. Al-qanaatu orang yang qanaah, neriman apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ulama-ulama dulu kalau memberikan contoh niku kan sederhana. Orang dikatakan kaya itu ketika dia tidak punya banyak keinginan apalagi di luar kemampuannya. Apalagi kalau punya keinginan tapi itu untuk memperbanyak amal kebaikan kepada orang lain. Jadi al-qanaah itu orang yang terima, bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Diberikan rezeki tidak terlalu banyak karena Allah tahu kadar CC kita. Masih ingat nggih Pak? Bab CC nggih. Kalau jenengan itu CC-nya memang CC numpak motor bebek, tidak usah naik motor cross. Pokoknya numpak motor RE King kayak kemarin, ya, sing geger non dunyo nih kok, ya kan? RE King enok kono geternya sampai sini, ya. Jadi kita tahu kok, Allah itu tahu kok kadar kita ini ngerti. Kalau kita dikasih segini, ya karena kadar kita segitu. Maka untuk bahagia tidak perlu menghadirkan sesuatu yang kita tidak punya. Tapi cukup syukuri apa yang kita punya karena Allah tahu bahwa dengan kadar itulah kita sesungguhnya diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan. Jenengan pengen gajian 1 juta benulan, Allah ndak kasih. Wah, nek model-model ngene iki tak wae 1 juta petake ngalamat rak tau no omah. Gimana? Tapi begitu dikai wes le kowe tak wae 1,5 juta arep metu pikir-pikir duite mepet, tapi diwehi 1 juta Allah tahu bisa jadi maksiatnya lebih banyak, gitu. Bisa jadi nanti mazorotnya lebih banyak. Bisa jadi dikasih lebih, tidak pernah ketemu sama keluarga, melayap terus. Wah piye yo gajian 1 juta, bingung ngentekno, akhirnya mutu, gitu kan? Ada begitu. Jadi kalau al-qanaah itu kita qanaah, mensyukuri bahwa kadar yang diberikan oleh Allah niku pas. Masih ingat ya? Huwa aghna wa akfa, bahwa Allah itu menciptakan 2 jenis orang. Kalau ndak kaya, cukup. Kalau lebih dari cukup namanya kaya. Maka orang kaya itu orang yang mampu menghayati lafaz alhamdulillah, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu. Dan yang kedua, orang yang kaya itu selain orang yang qanaah adalah orang yang ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut kaya? Sebab dia yakin bahwa hanya Allah lah, dia merasa hidupnya sudah cukup. Ketika banyak teman-temannya yang lari di saat dia terpuruk, Allah menjadi tempat kembali. Ketika dia diberikan kelebihan rizki, dia yakin bahwa cukup, gimana rizki ini bisa bikin Allah senang. Ketika dia diberikan ilmu oleh Allah, cukuplah ilmu ini untuk gimana bikin Gusti Allah senang. Kalau hidup kok cuman mikir menyenangkan atasan tapi sampai mengabaikan Gusti Allah, niki lho sing mulai bahaya dalam hidup niku ngeten iki. Belum lama Bapak Ibu, saya itu ketemu sama kawan lama di satu acara. Dia minta diistikharoi, ini kira-kira Mas, aku kira-kira lanjut apa enggak ya. Dia kerja di Jakarta, lalu dia tuh merasa bahwa hidupnya tersandera.
kalau gini diancam sama atasannya begini, tapi kok banyak maksiat yang harus dia lakukan. Saya bilang, sampai urip menurutku bahagia. Yo saja nih enggak, tapi kan bayarannya gede. Ngono kok, abot bayarannya. Terus terang aja mas, bayaran rugi gede. Dia nyebut 2 digit. Saya bilang, lah ngapain bayaran 2 digit tapi sampean hidup tersandra sama pimpinan kayak begitu? Maksiat sampean tabrak, akhirnya kan tidak pernah bahagia. Akhirnya saya kasih saran gratis. Saya punya saran gratis. Sampean mau tetap sehat, tetap bahagia, urip barokah, segera cepat atau lambat sampean harus mulai pikirkan mundur. Walah, kowe maneman no. 2 digit kok, sekarang kerja apa saya dapat 2 digit itu. Saya bilang, tapi kan sampean ketemu istri 4 bulan sekali, itu pun kalau diizinkan, gitu. Kemanapun pimpinannya pergi, dia harus ikut. Kadang kalau ada otak-atik angka, dia harus main di situ. Karena kalau dia mau otak-atik angka, akhirnya dapat ceperan. Saya bilang, sampean kerja 11 tahun di situ, dia bilang apa? Nggak punya celengan, nggak punya tabungan, nggak punya ini. Istri nggak dia temuin, anak juga nggak dapat kasih sayang, gitu. Tabungan segitu banyaknya itu nggak nyentel pak. Terus bilang begini, lah napa mas kok ya kok tabunganku kok nyentel? Lah yang barang begitu kok sampai mau nyendal tuh gimana? Wes daftar kaji durung, umroh durung. Lo terus duit itu kemana? Ternyata apa? Habisnya ya begitu-begitu pak. Akhirnya apa? Selesai dia mau pamit ke Jakarta. Saya bilang apa? Saya saran satu deh. Barang haram itu pasti ngeret sampean kepada perkara haram. Tapi barang halal meskipun tidak banyak akan menjadi barokah ngeret sampean kepada perkara-perkara yang akhirnya pak, dia hanya butuh waktu 1 minggu. Setelah ketemu, akhirnya kemudian resign. Setelah resign, dia balik lagi ya ke daerah Ciamis atau mana, hingga akhirnya sekarang sudah punya usaha sendiri. Bahagia, setiap hari ketemu istri, setiap hari bisa ketemu anak, terus mulai nabung ini dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, monggo cekelan perkara halal, insya Allah hidup kita akan ditata, dicukupi, dicukupkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Ada yang masuk 2. Oh, ada yang masuk 2 ya. Izin membacakan pertanyaan Ustaz. Yang pertama, dalam pekerjaan apabila harus memberhentikan beberapa staf karena efisiensi perusahaan, ada perasaan bersalah karena kondisi ini. Mohon saran Ustaz, apakah yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa bersalah? Ya, yang kedua? Yang kedua, apa hukumnya bagi orang yang telah meninggal dalam keadaan tubuhnya masih bertato? Oke. Saya dari belakang dulu urusan pertatuan. Ibu-ibu ada yang punya tato enggak ini? Ya, pertama bagi hamba Allah yang tanya ya, lo siapa tahu ibu-ibu itu ternyata kan lengannya dibuka itu ternyata gambar Garuda, ya kan? Mas Bintang jangan-jangan lengannya dibuka gambar Doraemon. Pertama soal tato, ketika ada orang meninggal bertato, satu, Bapak Ibu jangan sekali-kali menghukumi orang yang sudah meninggal. Oke, pun didoakan. Persoalan tato tidak perlu dibuang. Oke, saya sudah sering ketemu yang demikian. Ustaz, saya mau tobat, ini tatonya mau dihilangkan. Saya bilang, yang paling penting bukan tato yang sampean hilangkan,
tapi tato maksiat yang ada di dalam hati itu yang dihilangkan. Kalau tato yang permanen yang katanya kalau dihilangkan sakit sekali itu justru menyakiti. Nanti kena pasal la dzarara wala dzirara, nanti kena ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi jangan sampai kemudian menyakiti. Kalau ada orang mau taubat, arahkan pun bismillah, tutup buku. Tato ini biar menjadi bagian dari masa lalu, masa depan biar dituntun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia bilang, Ustaz, kemarin saya tanya di satu masjid ini harus dibuang semua. Nah, saya tanya, lah kalau dibuang sakit apa? Oh, sakitnya luar biasa. Nah, saya bilang, sampean mau tobat yang sakit apa tobat yang enak? Nah, kalau milih saya tobat yang enak. Lah, kalau enak, tatonya ndak usah dibuang. Kalau itu justru menyakiti, sudah taubat, minta kepada Allah. Urusan dengan Allah itu birokrasinya lebih mudah, ya. Jadi tidak usah dibuang. Persoalan dia meninggal dalam keadaan punya tato, jangankan kok punya tato. Ada orang 100 lembar buku catatan amalnya, 100 lembarnya itu hitam semua. Hanya satu baris itu ada kebaikan, Allah pun bisa membuka pintu taubat bagi dia. Makanya saran saya kalau jenengan lihat ada orang meninggal terus dalam keadaan bertato, misalnya mboten usah diuni-uni, wis ditungakno muga-muga husnul khotimah diampuni Gusti Allah. Nikulah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, soal perasaan bersalah, itu sisi manusiawi seseorang memang demikian. Justru karena merasa bersalah, menurut saya itu sisi kemanusiaannya itu masih sangat hidup. Tetapi kembalikan, Allah itu kan menghitung dan menilai niatan kita. Bahwa niat untuk mengefisiensi dengan cara PHK ini kan bukan karena niat jahat, niat nggak seneng atau niat zolim, kan boten. Maka kembalikan bahwa Allah itu melihat niat baik kita, Bapak Ibu. Ya kalau misalnya jenengan merasa bersalah, mungkin kalau memang punya kelebihan rezeki, berilah sesekali tambahan-tambahan rezeki bagi mantan karyawan yang dulu bersama dengan panjenengan. Kalau tidak, untuk mengurangi rasa bersalah, ya bangun silaturahim, tetap membangun silaturahim, saling mendoakan, ya berbagi kalau ada rezeki, tetap membangun silaturahim, jangan putus silaturahim. Kalau itu memang, ya kita paham Bapak Ibu, situasi hari ini memang tidak mudah ketika ada satu perusahaan ingin mengefisiensi dengan cara mem-PHK. Jika itu dipilih sebagai alternatif terbaik, kan alternatifnya kan dua. Ketika harus memilih, maka yang harus kita pilih adalah yang madorotnya atau efek negatifnya paling ringan. Kayak contoh klasik, di dalam fikih niku jenengan kalau naik gunung, ketika Pak Wawan misalkan naik gunung napa Pak enak ya Pak? Gunung Lawu. Jadi Pak Wawan naik Gunung Lawu, ya naik Gunung Lawu berdua sama Bu Husna, gandengan sampai atas. Ternyata bekalnya habis. Kenapa bekalnya habis? Karena jatah 2 hari dihabisin Pak Wawan hanya setengah hari. Nah kan? Wah, akhirnya sampai atas itu sudah kehabisan bekal. Solusinya bagaimana? Solusinya makan yang ada sekalipun haram. Nah, Pak Wawan sama Bu Husna lagi duduk gandengan di atas Gunung Lawu, tiba-tiba ada babi ginuk-ginuk lewat. Nah, kan gitu kan? Lalu ada babi ginuk-ginuk. Ketika ada babi ginuk-ginuk lewat, boleh dimakan sekedarnya untuk menyambung nyawa. Sebab apa? Kalau harus milih dua, mending makan haram daripada harus kehilangannya nyawa. Sama, ketika satu perusahaan ada 2 pilihan yang sulit,
Ternyata apa? PHK itu menjadi alternatif yang paling ringan, maka tempuhlah itu tentu dengan niat ingin mendapatkan maslahat yang lebih besar. Untuk mengurangi rasa bersalah, ya, kalau ada rezeki ya berbagi, kalau bisa tetap membangun silaturahmi. Syukur-syukur jenengan yang merasa bersalah masih berupaya untuk mencarikan peluang-peluang. Iki ono lowongan begini nek sampean mau, ini ada kerjaan begini. Nah itu saya kira akan bisa membantu mengurangi rasa bersalah. Cukup dah. Udah. Oke. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, kaitan kalian kalau wau materi ingkang nomor kali perkara ingkang menyakitkan ya, watimul fatih, termasuk napa menika batasan-batasan. Kadang-kadang kita bermasyarakat atau berinteraksi laki-laki dan perempuan nuwun sewu dalam tanda petik ingkang boten muhrim. Kadang-kadang kita berpatokan bukan muhrim, tidak boleh bersentuhan, dalam tanda petik dalam ini bersalaman. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita juga menghindari nuansa sombong. Ini kita pentingkan dan kita dahulukan yang mana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun ya Izarkoni. Saya berpatokan kepada satu nasihat dari guru saya. Segala sesuatu kalau didasarkan kepada ilmu, insya Allah bisa membuat satu tenang, dua terhindar dari fitnah. Ini masalah ilmu. Sekarang soal sentuhan atau misalkan campuran yang bukan mahram seperti sekarang gitu. Kados buasih kali Pak Zarkoni kan cedak-cedakan. Tapi kan tidak mungkin kemudian ada fitnah affair antara Yai Zarkoni dengan buasih. Wonten Bu Zarkoni? Wonten? Aman nggih Bu? Aman pun padha sepuhe ya, pun padha sepuhe nih. Jadi contohnya begini nih. Jadi menggah kula patokan agama atau patokan berperilaku nih ya ad-dinun nasihah. Niku kan bukan ad-dinu nasihatun kan mboten. Ad-dinun nasihah. Niku makrifat. Apa artinya? Semua niku berpedoman kepada persoalan-persoalan agama dan dikembalikan kepada orang yang alim. Kita tidak pernah bisa membungkam komentar orang tentang kita. Kita tidak pernah bisa melarang orang untuk menilai kita. Dan memang niku kan resiko bermasyarakat niku ya Zarkoni nggih. Niku resiko bermasyarakat. Nek kula misalkan soal salaman. Saya kalau salaman misalkan ada orang salaman dah lawan jenis misalkan salaman ya. Dia tidak ngajak salaman, tidak salaman. Kalau dia ngajak salaman ini, kenapa? Dulu guru-guru kami mengajarkan ada batasan-batasan mana boleh, mana tidak boleh. Ya. Dan ini kembali kepada masalah ilmu. Ketika kita kembali kepada masalah ilmu, ternyata varian jawaban itu kan sangat berwarna-warni. Kan nggak? Sangat warna-warni. Nah kalau kita pedomannya ilmu, maka satu, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah tenang. Soal orang akan mengatakan atau menilai kita sombong, itu sesuatu yang memang tidak mungkin bisa kita bungkam. Nek menggah kula, dulu guru-guru kami di Al-Azhar itu selalu mengatakan wa fihi araun. Selalu dengan kalimat itu. Wa fihi araun. Wa fi hazihil qaziyah ikhtilaf atau al-ikhtilafu bainal ulama. Terkait masalah ini ulama berbeda pendapat.
Terkait masalah ini, ulama mengatakan ini, mengatakan ini, mengatakan ini. Nah, termasuk dalam masalah campur dengan yang bukan mahram. Batasannya nopo? Kholwat, bersepi-sepian yang dosa niku kan namanya kholwat. Kholwat itu bukan percampuran lawan jenis yang bukan mahram, tapi kholwat itu adalah percampuran lawan jenis yang menimbulkan fitnah. Wallati tu'addi ilal fitan. Kula contohaken nyon sewu Bu Zarkoni niki namung contoh. Kula kuwatir bar niki terus Pak Zarkoni tutup lawangi. Nggih. Niki kula contohaken Bu Asih kali Pak Zarkoni berdekatan. Ndak bisa dikatakan kholwat. Sebab napa? Rasa-rasanya kalau Bu Zarkoni, Pak Zarkoni sama Bu Asih kok terus habis ini surat-suratan. Ndak mungkin kayaknya. Ndak mungkin gitu loh. Gitu, tidak mungkin. Apalagi kan tipe Kiai Zarkoni kan tipe setia dengan satu istri. Nek didelok sakit sekolah lahiriah, kan ngeten. Nah yang dikatakan apa? Ini beda kalau Pak Zarkoni dengan Bu Asih setelah pertemuan di sini ternyata janjian di Bundaran Jatisari. Makan cilok bareng di sana. Lah niku namanya kholwat. Nggih, ternyata konangan Pak Kis. Ah, Pak Kis terus bilang, ngono ora ngomong-ngomong aku melu. Nggih. Jadi ngeten Izarkoni. Memang jangankan kok kita yang bukan siapa-siapa, zaman Kanjeng Nabi disalahpahami, disalahartikan itu kan perkara biasa. Tapi bagi kita kembalikan kepada ilmu. Kadang ada orang nanya, "Ustaz, itu gimana hukumnya mengucapkan Merry Christmas?" Ya kan? Ada ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Saya ceritakan, saya punya guru mengatakan bahwa menurut kaul ini begini, menurut kaul ini begini, menurut kaul ini begini. Jadi apa yang saya lakukan, saya kembali kepada apa yang dituturkan oleh guru saya, dan guru saya itulah dasar dan rujukan ilmu untuk saya berperilaku. Orang menghujat, jangan menghujat tidak apa-apa, yang penting guru saya tidak menghujat. Itulah pentingnya bahwa hidup harus berpegang kepada ilmu agama yang bersumber dari orang yang tepat. Ngeten nggih? Nggih. Kalau kita cekap nggih, mungkin manfaat barokah. Nggih, monggo kita ini karena nyon sewu Bu teko kolo-kolo rada bengi karena mulai ini walaupun 8:30 kurang. Nggih, mugi-mugi sedikit yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan monggo kita mohon kepada Allah dengan barokah khatmil Quran, semoga semua hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah, hidup kita ditata oleh Allah bisyafaatil Quran, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu min atrafina waj'al lana hujjatan qil 'alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana
التي فيها معاشنا واصرف لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية وبردا والموز والفادي اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وسلك موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك من العلم الجنة اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.